ini kita masuk kepada pendampingan individu yang kelima, Ibu. Oke, saya akan jelaskan dulu fokus pendampingan hari ini. Yang pertama, saya akan konfirmasi berkaitan dengan penerapan aksi nyata di 3.1 tentang pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, kita akan berdiskusi mengenai rancangan program yang akan Ibu lakukan yang berdampak kepada murid. Yang ketiga, nanti kita akan mendiskusikan tentang pengembangan komunitas praktisi di sekolah. Selanjutnya nanti kita akan berdialog mengenai pasca observasi yang telah Ibu lakukan di pertemuan sebelumnya, waktu kanpra dan hasil dari observasi. Baik, sebelumnya izinkan saya menanyakan dulu, proses apa sih yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini? Alhamdulillah Pak, mungkin yang sudah saya lakukan terutama untuk di dalam kelas ya Pak ya, saya sudah mulai mempraktekkan kegiatan yang pengambilan keputusan pengambilan keputusan yang berbentuk seperti dilema etika dan juga bujukan moral. Ternyata itu sangat bermanfaat ya Pak ya. Yang awalnya saya belum tahu itu dilema etika seperti apa, bujukan moral seperti apa, saya sudah mulai merealisasikan di dalam kelas khususnya pada murid saya. Kemudian ada konsultasi dari orang tua juga berkaitan dengan itu, oh ini namanya dilema gitu. Alhamdulillah. Seperti itu mungkin Pak kalau untuk yang sudah saya realisasikan di sebulan terakhir ini. Oke, capaiannya juga yang telah dilakukan di sesi daring bagaimana? Kalau untuk yang di sesi daring, alhamdulillah saat ini kemarin saya sudah menyelesaikan di modul 3.3 ya Pak ya, yang demonstrasi kontekstual, forum diskusi, dan insya Allah hari ini mungkin kita akan melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi di modul 3.3 ini. Luar biasa, saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir ini. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu telah berbagi praktik baik juga yang sudah dilakukan selama pembelajaran daring ini. Oke Ibu, saat ini saya ingin menanyakan mengenai modul 3.1 nih tentang pengambilan keputusan tadi nih. Berdasarkan hasil pemetaan Ibu yang dilakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu? Sangat berpengaruh sekali ya Pak ya, karena pada saat kita mengambil keputusan kita harus sebijak mungkin, dalam artian jangan sampai ada yang dirugikan. Karena dengan kita bijak mengambil keputusan, insya Allah akan baik ya Pak, positif ke semuanya, baik misalnya permasalahan di kelas, guru dengan murid, di sekolah antara rekan guru dengan pimpinan juga, seperti itu. Oke, apa hal yang menurut Ibu ini masih perlu dikembangkan atau dievaluasi? Ya mungkin cara saya untuk bisa mensosialisasikan dilema etika ini dengan rekan-rekan guru Pak, terutama gitu, dan juga manajemen waktunya yang mungkin harus saya perbaiki juga, karena di saat ada permasalahan di dalam kelas dengan murid saya sangat sulit sekali untuk bisa bertemu langsung ataupun berkomunikasi dengan orang tua murid dari siswa yang bersangkutan, karena kebanyakan memang orang tuanya di sini kan bekerja ya Pak ya, kemudian pengaruh dari signal juga itu mempengaruhi sekali, sehingga sulit sekali untuk saya bisa berkomunikasi dengan orang tua dari siswa yang bermasalah pada saat saya mau mengambil keputusan tentang dilema etika seperti itu. Oke, apa hal yang menurut Ibu itu mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Hal yang menurut Ibu ini berhasil ketika keputusan yang diambil? Nah, ketika berhasil itu pada saat saya di dalam kelas, murid mau gitu ya sama-sama menjalankan keputusan yang sudah saya berikan, kemudian orang tua juga sama. Jadi saya dengan orang tua berkolaborasi supaya apa yang terjadi permasalahan dengan putra atau putrinya itu bisa terselesaikan, walaupun apa yang saya sampaikan mungkin benar versus benar ya, dan menurut orang tua juga sama, tapi alhamdulillah bisa diambil jalan kolaborasi ya. Oke, luar biasa. Adakah pengalaman yang terjadi nih yang waktu dekat-dekat ini nih, ketika kita mencerminkan dilema etika, baik itu murid atau rekan sejawat? Ada sekali Pak. Ini baru terjadi kemarin hari Sabtu. Jadi pada saat sekolah
alhamdulillah mengundang orang tua untuk rapat persiapan akhir tahun. Di sana saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah yang harus menjelaskan program-program apa yang nanti akan disampaikan dan juga untuk mengisi acaranya. Namun di satu sisi saya juga mengikuti organisasi di luar sekolah yang di saat itu saya juga harus memberikan laporan pertanggungjawaban saya selama di tahun anggaran ini di koperasi seperti itu. Jadi itu sangat dilema sekali, tapi alhamdulillah bisa teratasi dengan saya mengkomunikasikan dengan pimpinan saya dan juga pimpinan dari organisasi yang di luar sekolah ini. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Sudah dilakukan dengan langkah 4 betul. Sudah saya lakukan. Yang pertama saya melakukan dengan 4 paradigma ya Pak ya. 4 paradigma karena di situ versusnya antara masyarakat ya dan kelompok kan di situ individu dan kelompok, kemudian antara kesetiaan gitu ya dan juga kepedulian itu sudah saya lakukan gitu berdasarkan 4 paradigma, kemudian 9 langkah juga dan 3 prinsip yang memang itu saya coba alhamdulillah bisa dilaksanakan. Keputusannya berhasil gitu ya? Keputusannya berhasil. Oke, luar biasa. Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip dan langkah di 3.1. Apa hal yang menurut Ibu ini masih perlu dikembangkan dan dievaluasi? Nih, kemarin hasilnya sudah ada. Iya, betul. Apakah ada yang perlu dikembangkan atau ada dievaluasi gitu? Yang harus lebih saya kembangkan lagi, yang pertama keaktifan komunikasi koordinasi baik saya dengan pimpinan ataupun rekan kerja yang lainnya, karena di situ kan saya harus mengkondisikan siswa-siswi saya harus tetap belajar, kemudian di satu sisi oleh Bapak Kepala Sekolah diberikan tugas gitu ya, di luar juga itu mungkin saya harus lebih rajin mengkomunikasikannya, koordinasi. Paling penting komunikasi aja ya, biar tidak ada sesuatu hal yang bermasalah. Luar biasa, Ibu sudah menerapkan aksi nyatanya di 3.1 dalam waktu dekat ini. Mungkin waktu dekat yang akan datang pun silih berganti permasalahannya. Dan itu bisa dilakukan juga dengan prinsip dan langkah-langkah itu untuk mencapai suatu keputusan yang terbaik. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, saya ingin menanyakan mengenai rancangan program yang berdampak pada murid nih. Apakah Ibu sudah membuat rancangan programnya? Alhamdulillah Pak, saya sudah membuatnya. Apa bentuk program yang Ibu rancang nih? Di sini saya akan melaksanakan program literasi ya Pak ya, gerakan literasi kelas, intinya khususnya di kelas 4A itu rencananya jadi setiap pagi itu ada siswa semuanya, itu saya tanya dulu ke siswa mau seperti apa dari hal literasi ini, tujuannya seperti apa, sudah saya sampaikan ke siswa sendiri yang Bu, nanti saya yang bagian mengajak teman-temannya ke sana, tapi bergilir gitu setiap harinya, dan mereka sendiri yang menentukan nanti yang harus tampil di setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu itu kegiatan pengembangan diri hasil dari literasi setiap harinya ada bergantian siswa yang tampil untuk bisa menyampaikan apa yang sudah dibaca selama 1 minggu. Luar biasa. Nah, kira-kira dukungan apa saja yang Ibu perlukan untuk menerapkan program ini, Pak? Yang pertama mungkin dari pimpinan ya Pak, Bapak Kepala Sekolah, saya sangat mengharapkan sekali dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, tapi alhamdulillah di sini luar biasa Bapak Kepala Sekolah mendukung, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang memandirikan siswa dan juga memberikan siswa menjadi lebih kreatif dan aktif gitu dalam hal bisa menyampaikan sesuatu atau pendapat dari apa yang sudah dibacanya. Kemudian dukungan dari rekan guru juga, dari orang tua siswa juga, termasuk siswanya yang berkaitan langsung kegiatan di sekolah. Berkaitan dengan sarana prasarananya? Dengan sarana prasarananya, alhamdulillah Pak. Jadi sumber daya yang yang harus dimunculkan itu bukan karena dari kekurangan ya Pak ya. Kalau disebut kekurangan memang ada kekurangan, tetapi kekurangan itu harus kita tutupkan dengan aset-aset yang ada. Jadi aset itu ada yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihatnya. Itu sudah saya koordinasikan juga terkait dengan sarana prasarana dari hal buku ya Pak, buku bacaan siswa. Oke, luar biasa. Apa yang menjadi tantangan Ibu nih dalam melaksanakan rancangan program ini, Pak? Tantangannya yang pertama adalah minat
minat dari siswanya sendiri, karena saya perhatikan tidak semuanya anak itu berminat untuk membaca. Jadi bagaimana caranya saya memberikan stimulus ke anak dan juga motivasi ke anak bahwa membaca itu bisa mereka lakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan keinginan mereka gitu. Jadi alhamdulillah macam-macam ya Pak ya karakter anak itu. Jadi pengen bacanya yang khusus lagu-lagu nanti diceritain bebas sama saya, boleh buku apapun yang mereka sukai gitu. Jadi yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut itu adalah hal yang tadi saya memanfaatkan ya Pak 7 aset yang ada di sekolah ini, terutama yang pertama modal manusianya dari rekan guru, siswanya juga, pimpinan, kemudian modal sosialnya dengan orang tua, kemudian modal politiknya mungkin alhamdulillah dengan aparat setempat. Di sini ada kegiatan membaca bersama, orang tua yang mengantar juga tidak hanya duduk manis saja menunggu anak-anaknya, tapi membaca di depan perpustakaan. Kemudian mungkin aset dari lingkungan, agama dan budaya, finansial dan juga fisik. Luar biasa nih. Itu berkaitan dengan program kerja yang dilakukan. Saya doakan lancar ya Bu ya. Amin, Pak. Rancangannya sesuai dengan nanti realita yang ada di lapangan. Baik, saya akan lanjut kepada perkembangan komunitas praktisi nih. Bapak Ibu kan sudah merintis ya komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Bagaimana nih peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Alhamdulillah Pak sudah berjalan ya, karena di SD Nugraha pada saat saya mulai masuk menjadi guru penggerak dan ada program yang dimana orang calon guru penggerak itu harus mendiseminasikan apa yang didapatnya, itu luar biasa diterima oleh Bapak Kepala Sekolah dan dijadikan rutinitas Pak. Setiap hari Kamis itu tidak hanya satu guru ya yang menyampaikan apa yang didapat, baik itu dari kegiatan webinar atau BIMTEK atau seperti saya pendidikan guru penggerak, tapi semua bergantian untuk bisa menyampaikan hal-hal penting yang kaitannya dengan pembelajaran. Luar biasa. Apa saja perubahan menyenangkan yang Ibu alami di rekan komunitas praktisi itu? Alhamdulillah Pak, jadi berkolaborasi, jadi sharing yang asalnya kita tidak tahu, ternyata kita dapat pengetahuan atau wawasan dari guru kelas yang guru-guru kelas yang lain, itu luar biasa. Oke. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Ibu setelah program ini selesai? Apakah program ini selesai, komunitasnya selesai? Insya Allah, juga? karena ini sudah masuk ke KOSP program sekolah sesuai dengan visi misi, jadi otomatis lanjut ya? Terus lanjut Pak. Bagus. Oke. Apa dukungan yang Ibu perlukan nih untuk komunitas praktisi agar bisa terus belajar bersama? Pertama dari pimpinan Pak. Jadi pimpinan seyogianya bisa merangkul semua rekan guru untuk mau semuanya mengikuti kegiatan komunitas praktisi ini. Kemudian rekan guru juga sama. Rekan guru bisa termotivasi bahwa dengan adanya komunitas praktisi ternyata sangat bermanfaat sekali, apalagi sekarang dalam kegiatan UTS kita sharing bagaimana cara membuat soal UTS dari kisi-kisi dan sampai soalnya itu jadi dan dievaluasi. Baik, luar biasa. Saya doakan juga komunitas praktisinya berjalan terus ya. Amin. Walaupun misalnya pendidikan guru penggeraknya selesai, Betul. tapi bisa melanjutkan komunitas praktis ini yang berdampak positif sekali. Malah kita sebenarnya punya program Pak, calon guru penggerak yang ada di Cikalong Wetan khususnya kita sudah bikin grup ini akan membuat komunitas praktisi dari para CGP yang angkatan 9 ini khususnya bisa menggerakkan terutama di KKG di gugus, di tingkat gugus terlebih dahulu. Tuh, luar biasa. Nanti kita kolaborasi juga ya, karena berbagai angkatan nanti PGP juga akan membuat suatu komunitas. Baik, terima kasih Ibu. Itu berkaitan dengan pengembangan komunitas praktisi. Hari ini saya ingin melihat hasil daripada observasi yang sudah Ibu lakukan terhadap rekan sejawat. Kan kita sudah melaksanakan pra-observasi dan observasinya juga. Nah, nanti saya ingin melihat dialog antara Ibu dengan yang diobservasinya. Silakan. Terima kasih Pak. Oke, baik Bu, saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan
Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu telah banyak berbagi praktik baik ya, berdasarkan teori yang sudah dilakukan selama pembelajaran daring maupun aplikasi dalam sehari-hari pembelajaran. Baik, saya juga akan mengingatkan Ibu berkaitan dengan feedback yang akan dilaksanakan sebelum nanti pendampingan individu yang ke-6 gitu ya. Nanti Ibu akan menyebar survei feedbacknya kepada kepala sekolah, rekan guru sebanyak 5 orang, dan perwakilan murid nanti 5 orang untuk mengisi evaluasi diri juga. Oke. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan untuk melakukan diskusi yang terkaitan dengan pemetaan aset. Nah, adapun hal-hal yang harus dilakukannya, nanti coba untuk menentukan jadwal diskusinya kapan, lalu mengundang aktornya seperti kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, atau tokoh perwakilan setempat yang dituakan atau bagaimana. Selanjutnya nanti jangan lupa juga membuat notulen hasil diskusinya dan mengambil foto kegiatan serta mengumpulkan hasil-hasil daripada pemetaan. Oke, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran daring atau pendampingan, nanti kita bisa komunikasikan dan dicatat di jurnal komunikasi di ALS. Oke, itu saja Ibu untuk hari ini. Pendampingan individu ke-5 sudah selesai. Sungguh luar biasa. Kita tunggu nanti di Lokakarya ke-5. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.